Kita lanjutkan ya kajian kita di hampir beberapa hari lagi ya. Ramadan akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita lebih memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang penuh berkah ini, karena di bulan Ramadan itu setiap detik begitu berharga. Jangan sampai kita melewatkan ya waktu yang penuh berkah ini. Semoga semakin meningkatkan amalia ibadah kita, berbagai ketaatan kita kepada Allah kita curahkan ya, karena innamal amal itu adalah bil khawatim, tergantung akhirnya. Ketika akhirnya bagus, maka disitulah gitu ya, berarti amaliah kita di bulan Ramadan betul-betul ya sempurna gitu ya, menjadi syahrul hasad, bulannya panen berbagai pahala. Nah, mudah-mudahan hanya beberapa hari lagi semakin giat, semakin semangat, baik infak sedekahnya ataupun sholat sunnahnya, juga qiyamul ramadannya, kemudian hafalan Qur'annya, juga tilawahnya ya, semakin hari semakin ditambahkan. Dan untuk hari ini insya Allah kita akan membahas bagaimana terapi penyakit hati ya. Dan di bulan Ramadan juga kita berkesempatan untuk saum itu bukan hanya saum dari makan minum, tetapi betul-betul saum dari berbagai halnya ya. Dan kita melakukan takhalli ya, mengosongkan sifat-sifat negatif atau akhlak-akhlak buruk dari diri kita. Tetapi di sini kita awali dari sesi yang pertama, yaitu tentang terapi penyakit hati ya. Nah, yang pertama mengobati penyakit, baik itu penyakit fisik ataupun penyakit ruh ya, atau penyakit hati. Nah, ini mengobati penyakit dengan doa. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan yang ini ya, bahwa kadangkala kita masih banyak ya penyakit-penyakit hati seperti ria, ujub, merasa diri lebih baik dari orang lain, takabur, merasa lebih tinggi dari orang lain, atau penyakit ria gitu ya, ingin dipuji oleh orang lain dan sebagainya. Nah, banyak sekali penyakit hati yang mudah-mudahan kita di bulan Ramadan berikhtiar untuk mengobatinya. Dan yang pertama adalah mengobati penyakit itu dengan doa ya. Di sini ada pendahuluan ya dari buku karangan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, bahwa beliau itu muridnya Syekh Ibnu Taimiyah ya, bahwa suatu saat Ibnu Qayyim ditanya ya oleh orang lain bahwa, wahai Syekh ya, seseorang terkena musibah, sebenarnya dia sadar jika musibah itu terus menerus ya berlangsung, nasibnya di dunia akan rusak dan begitu juga di akhirat. Dan sebetulnya orang tersebut sudah berijtihad, bersungguh-sungguh ya, mujahadah, mencegah musibah itu dengan berbagai cara, tetapi musibah itu semakin menjadi-jadi ya. Nah, kemudian orang tersebut bertanya bagaimana mengatasinya gitu ya, bagaimana bisa berlepas diri dari musibah. Kemudian Ibnu Qayyim menjawab ya, Syekh Imam Ibnu Qayyim menjawab, alhamdulillah. Dengarkan ya wahai saudaraku. Nah, dalam sebuah hadis riwayat dari Imam Bukhari ya, Abu Hurairah pernah menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Ma anzalallah, tidaklah Allah menurunkan da'an, suatu penyakit, illa, kecuali anzalalahu, Allah menurunkan pada penyakit itu syifaan, obatnya. Nah, kemudian dalam riwayat Muslim ya, beliau menguatkan sabda Rasulullah, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa likul lidain, setiap penyakit itu dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Fa'idha usiba dawa uddai ya, fa'idha usiba dawa uddai, apabila obat sesuai ya, usiba sesuai dengan adai, dengan penyakitnya,
baro'a biiznillah azza wa jalla, maka ia akan sembuh dengan izin Allah. Nah, ini ya, bahwa maksud hadis ini ketika seseorang diberi obat sesuai dengan penyakitnya dan saat itu sesuai dengan izin Allah, sesuai dengan ketentuan Allah, maka yang sakit tadi akan sembuh. Nah, dalam Musnad Imam Ahmad juga disampaikan ya, ada hadis riwayat dari Usamah bin Syarik yang mana Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, lam yunzil da'an, Allah tidak menurunkan da'an, sebuah penyakit, illa anzala lahu syifaan, kecuali Allah menurunkan juga kesembuhannya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, bahwa beliau ya Allah ajarkan kepada orang yang dia ajarkan, dan dia tidak pahamkan kepada orang yang dia bodohkan atau orang yang tidak dikasih petunjuk. Jadi seperti itu, bahwa kebodohan juga adalah sebuah penyakit ya. Dalam hadis ini diantaranya bahwa Allah ya tentu saja tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan kesembuhannya. Allah ajarkan kepada orang yang Allah hendaki ya diajarkan, dan Allah pun tidak memahamkan kepada orang yang dia bodohkan atau yang tidak dikasih petunjuk. Jadi ini harus hati-hati ya, bahwa dalam hadis yang lain dikuatkan bahwa innallaha, sesungguhnya Allah, lam yadha' da'an, Allah itu tidak menimpakan suatu penyakit, illa wada'a lahu syifaan, kecuali Allah memberikan obatnya, au qala dawaan, atau dengan bahasa lain dawa ya, penawarnya, illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit saja. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma huwa, obat apa yang tidak ada obatnya, penyakit apa yang tidak ada obatnya itu ya? Qala al-haram, yaitu penyakit tua. Di penyakit apapun ya, ketika Allah mengizinkan penyakit itu menimpa ya pada seseorang, pasti Allah menurunkan obatnya gitu ya, kecuali hanya satu saja, illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit, yaitu ternyata penyakit al-haram, itu penyakit tua, kalau itu nggak ada obatnya. Dan penyakit yang akan dibahas di sesi ini adalah penyakit hati ya, penyakit ruh, penyakit fisik juga gitu ya, dan obat-obatnya. Nabi Muhammad SAW mengkategorikan kebodohan itu sebagai penyakit juga, dan obat dari kebodohan itu adalah bertanya atau belajar kepada orang yang pandai gitu ya. Nah, di sini Abu Daud meriwayatkan ya, ada penuturan dari Jabir bin Abdullah bahwa saat itu ya Abu Daud menyampaikan meriwayatkan apa yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, bahwa kata Jabir bin Abdullah, kami keluar waktu itu bepergian gitu ya. Nah, kemudian salah seorang di antara kami terkena batu. Jadi sampai temannya itu kepalanya terluka gitu ya. Nah, kepalanya terluka. Nah, kemudian ketika orang tadi yang tertimpa batu yang luka itu ketika tidur ya. Nah, orang tersebut mimpi berjima dengan istrinya sampai mengeluarkan air mani. Jadi bermimpi berjima ya, melakukan hubungan suami istri ketika sedang tidur sampai keluar air mani. Kemudian ia pun bertanya kepada teman-temannya, apakah aku diizinkan untuk bertayamum? Kemudian mereka menjawab, nah jadi enggak boleh bertayamum gitu ya, bukankah kamu tahan air, maksudnya masih bisa gitu ya dengan air. Maksudnya begini, jadi si laki-laki tadi yang terkena batu itu ya, yang dia bermimpi berjima dengan istrinya, kemudian dia bertanya sama teman-temannya, apakah aku diizinkan tayamum? Nah, kemudian teman-temannya jawab, nah engkau tidak perlu bertayamum, cina. Jadi udah aja di sini ya, bukankah engkau tahan air, cina. Nah, kemudian orang itu tetap melakukan mandi ya,
Sehingga dengan wasilah dia mandi kan terkena batu ya keras kepalanya, sehingga akhirnya meninggal, orang tersebut meninggal. Kemudian tiba di Madinah dan kami menghadap Rasulullah ya, kata Jabir bin Abdullah tadi ya. Kemudian kami menghadap Rasulullah dan memberitahukan tadi ya masalah yang dialami. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, nah berarti kalian sudah membunuhnya, kata Nabi gitu ya. Allah akan membalas kalian. Mengapa kalian tidak bertanya dulu pada orang yang paham gitu ya? Kenapa kalian nggak bertanya dulu kepada ketika tidak mengerti itu, kenapa nggak nanya? Sesungguhnya kata Rasul, obat orang bodoh itu adalah dengan bertanya. Orang tadi ya sebetulnya cukup dengan tayamum juga. Nah, sedangkan untuk lukanya ya, kalau lukanya amat dalam, maka ambilkan sepotong kain dan usapkan di atasnya. Selanjutnya ia dapat mencuci seluruh tubuhnya sehingga bagian yang luka itu nggak usah terkena air. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwa kebodohan itu, al-jahlu itu adalah penyakit, dan obat dari kebodohan itu adalah bertanya gitu ya, cari ilmu. Nah, kemudian Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Quran juga menjadi asyifa, Quran juga bisa menjadi penyembuh. Nah di sini dijelaskan ya dalam surah Fussilat ayat 44 bahwa qul huwa lilladzina amanu, katakan Quran itu adalah petunjuk, Quran itu adalah penawar gitu ya, obat bagi orang-orang yang beriman gitu. Bahwa di surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Quran, dan kami turunkan Al-Quran ma huwa syifa, yang menjadi penawar, menjadi obat, warahmah, dan rahmat lil mukminin, bagi orang mukmin. Nah, jadi secara keseluruhan bahwa Quran itu adalah syifa, Quran itu adalah penyembuh tadi ya, bahwa syifa warahmah lil mukminin. Quran itu penyembuh ya dalam konteks ini. Sama Quran juga menyembuhkan penyakit hati ya. Quran juga menyembuhkan tadi ya dari al-jahlu, dari kebodohan, dari raib, keraguan-raguan, bahwa Allah tidak menurunkan penyembuh yang lebih mujarab untuk mengobati penyakit daripada Al-Quran. Nah, ini ada suatu cerita juga ya, bahwa dalam Sahihain, yaitu Sahihain itu berarti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Abu Sa'id ya meriwayatkan bahwa beberapa sahabat Nabi ya menempuh perjalanan yang jauh gitu ya. Nah, kemudian ketika tiba di salah satu perkampungan Arab, mereka mohon izin kepada penduduk setempat untuk singgah ya. Tetapi permohonan mereka ditolak gitu ya. Jadi ketika di sebuah kampung ya di Arab, mereka izin kepada orang itu untuk diam sebentar gitu ya. Tetapi ditolak oleh kampung tersebut dan mereka pun pergi. Nah, kemudian pada saat itu kepala kampungnya ya, kalau sekarang mungkin ketua RT-nya ya, atau kepala desanya mungkin ya, dipatuk ular sampai pingsan gitu ya. Kemudian warga semuanya sibuk ya cari obatnya, namun gagal. Nah, ada seorang warga yang menyampaikan bahwa gimana kalau kita datangi saja musafir tadi gitu ya, yang mereka tolak tadi ya. Karena udah saking paniknya, kepala kampung mereka terpatuk ular, sehingga diobati namun gagal, sehingga ada usul ya dari salah seorang warga, bagaimana kalau kita mendatangi para musafir tadi, barangkali diantara mereka ada yang bisa mengobati gitu ya. Nah, kemudian beberapa warga pun datang ya menemui para sahabat dan berkata, wahai tuan-tuan musafir ya, kepala dusun kami tersengat ular berbisa gitu ya. Kami sudah berusaha sekuat tenaga, namun kami tidak berhasil menyembuhkan. Barangkali ada di antara kalian yang bisa menyembuhkan gitu ya, bisa berbuat sesuatu. Nah, salah seorang sahabat berkata, ya, aku bisa mengobatinya, walaupun kalian tadi sudah menolak ya kami untuk singgah di tempat tadi. Aku insya Allah akan mengobatinya dengan syarat kalian memberi kami sesuatu. Karena di musafir ya, dalam perjalanan kekurangan bekal gitu ya. Nah, mereka pun setuju gitu ya, dan berjanji akan memberikan beberapa ekor kambing.
Kemudian salah seorang sahabat itu pun berupaya ya menyembuhkan kepalanya yang berbisa tadi ya, yang terkena bisa ular, kepala dusun itu. Kemudian beliau membacakan surah Al-Fatihah ya sampai selesai, dan bismillah ya, dengan izin Allah si kepala dusun tadi bisa sembuh total gitu, seakan-akan tidak pernah terkena sesuatu. Nah, sesuai kesepakatan, orang yang mengobati tadi ya diberi beberapa ekor kambing seperti yang sudah dijanjikan. Kemudian para musafir tadi itu ya dibagi-bagi gitu ya pemberian. Nah, namun orang yang mengobati tadi menyampaikan kepada teman-temannya, kita tidak akan melakukan apa-apa sampai kita bertemu dengan Rasul. Jadi jangan dulu dibagikan gitu ya. Kambing-kambing tadi jangan dulu dibagikan gitu. Jadi kita tidak akan melakukan apa-apa sampai kita bertemu dengan Rasul. Nanti kita akan ceritakan apa yang sudah kita lakukan dan kita tunggu keputusan beliau seperti apa gitu ya. Nah, kemudian mereka pun menghadap Rasul gitu ya, menceritakan kejadian tadi ya, bahwa ada yang menyembuhkan di antara mereka gitu ya. Ada salah satu kepala dusun yang dipatuk ular berbisa. Nah, kemudian beliau berkata, siapa yang memberitahu kamu gitu ya bahwa Al-Fatihah itu bisa berupa ruqyah, bisa jadi jampe gitu ya, bahwa Al-Fatihah gitu. Nah, kata Rasul, kamu sudah melakukan dengan tepat ya. Itu udah tepat gitu, bahwa Al-Fatihah bisa dijadikan obat. Udah sekarang bagi-bagikan saja kambing itu dan berilah aku sebagian, kata Rasul ya. Nah, kemudian bacaan Quran tersebut ternyata mampu menyembuhkan gitu ya, dan bisa mengatasi penyakit secara total gitu, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, jadi ini hanya contoh saja ya, apakah kedudukannya sahih atau tidak dari hadis ini, bahwa kalaulah Al-Quran itu dijadikan pengobatan secara baik ya, seseorang akan melihat hasil yang sangat menakjubkan gitu ya. Seorang sahabat Nabi pernah menyampaikan bahwa aku tinggal di kota Mekah ya selama beberapa waktu. Kemudian aku menderita berbagai macam penyakit dan tidak menjumpai dokter ataupun tidak makan obat. Tapi aku coba mengobati diriku sendiri dengan diantaranya surah Al-Fatihah, dan qadarullah ya sembuh gitu. Oleh karena itu aku menyampaikan hal itu setiap kali ada orang yang mengeluh sakit. Setelah mempraktekannya, kebanyakan mereka sembuh dengan cepat. Nah, intinya apakah itu kedudukannya sahih ataupun tidak gitu ya, pelajaran yang bisa diambil dari kisah tadi, bahwa segala macam zikir, segala macam ayat ya, bukan hanya Al-Fatihah saja, bahwa itu bermanfaat untuk penyembuhan. Tetapi tentu saja terkabulnya doa sangat ditentukan oleh kekuatan dan kemauan keras orang yang bersangkutan gitu ya. Jadi datangnya kesembuhan itu sangat dipengaruhi oleh pelakunya. Kalau dia baca Al-Quran tetapi tidak dengan penuh keyakinan, nah itu juga belum tentu gitu ya sembuh gitu. Jadi terkabulnya doa sangat ditentukan oleh kekuatan dan seberapa kemauan keras orang tersebut gitu ya. Jadi datangnya kesembuhan itu dipengaruhi oleh pelakunya. Misalnya tidak terkabul ya doanya karena ada penghalang yang kuat yang menghalangi kemanjuran obat itu. Nah, jadi di sini bisa dijadikan hikmah ya, dan bahwa sifat alami obat itu, bahwa ketika zat kandungannya kurang kuat maka gagal menyembuhkan penyakit. Jadi jika menginginkan obat itu berfungsi secara sempurna, seseorang harus memenuhi syarat-syarat penggunaan obat itu gitu ya. Sama hati kita juga sama gitu ya, sama dengan hati gitu ya. Jika memakai doa ya, bahwa doa tadi ya, baik itu dalam Al-Quran ya, tadi dicontohkannya Al-Fatihah misalnya, jika memakai doa sebagai obat dengan keyakinan gitu ya, bahwa akan dikabul doa itu, maka si yang menggunakan doa sebagai obat itu harus memiliki jiwa yang sangat kuat, dan ini berpengaruh besar dalam upaya menyembuhkan sebuah penyakit. Nah, kenapa di Saudi Arabia gitu ya jarang yang
kan kalau di kita sedikit-sedikit obat, sedikit-sedikit dokter. Nah, mereka itu terapinya dengan Al-Quran terlebih dahulu gitu ya. Jadi sama ya, ada beberapa sebab yang membuat doa terkabul, baik itu menolak dari hal-hal yang tidak dikehendaki maupun untuk mendapatkan hal-hal yang kita harap dengan doa itu. Ada juga ya, pernah kita bahas bahwa ada yang memperlambat makbulnya sebuah doa. Nah, ini karena kelemahan dari doa itu sendiri, yaitu doanya itu tidak dikehendaki sama Allah gitu ya. Doanya itu tidak dikehendaki sama Allah. Jadi hati-hati kalau kita berdoa, jangan sampai doa kita itu memang tidak dikehendaki sama Allah gitu. Atau bisa jadi kelemahan hati orang yang berdoa, jadi dia itu tidak yakin dengan apa yang dia minta gitu. Bisa juga karena tidak mengerahkan jiwanya secara sungguh-sungguh gitu ya, ketika bermunajat sama Allah gitu ya, tidak konsentrasi, hanya lisan saja yang bergerak gitu, sementara hati pikirannya kemana-mana gitu ya, seperti busur panah ya, yang berada pada tingkat kecepatan yang sangat lemah, sehingga anak panah yang keluar dari busur itu pun melesatnya lambat. Nah, jadi doa ya tidak dikabulkan akibat adanya hijab, akibat adanya penghalang. Misalnya ya berdoa tapi masih memakan makanan haram, misalnya engkau berdoa tapi masih banyak melakukan dosa atau melakukan hal-hal yang Allah larang gitu ya. Nah, itu juga bahwa dalam salah satu hadisnya ya dari Hakim, bahwa Abi Hurairah pernah menyampaikan Rasulullah bersabda, "Ud'ullah", bahwa berdoalah kepada Allah, "wa antum muqinun", dan kalian harus yakin gitu. Kalian itu harus yakin. Nah, ini apalagi di bulan Ramadan ya, saatul ijabah, waktunya ijabah. Jangan sampai kita melewatkan doa-doa ya untuk duniawi kita, untuk ukhrawi kita gitu, jangan sampai terlewatkan. Nah, di sini bahwa ud'ullah, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinun, dan kalian harus yakin. Misalnya ketika kita berdoa minta ya Allah misalnya ingin diberikan hajat dunia ataupun akhirat ya, tentang keakhiratan kita ataupun hal-hal duniawi kita misalnya, atau ya Allah berilah kesempatan kepada kami untuk melakukan ibadah haji atau umroh gitu ya misalnya. Nah, dengan penuh keyakinan gitu ya, bil ijabah, dan yakin akan diijabah. Nah, wa'lamu annallaha la yastajibu du'an min qalbin ghafilin lahin. Jadi bahwa ingat bahwa Allah itu tidak akan menerima anallaha la yastajibu du'aan, bahwa Allah tidak akan menerima doa min qalbin ghafilin, dari doa orang yang hatinya lalai ya, lahin ya, ghafil, lahin sama lalai gitu. Jadi harus menjadi catatan untuk kita ya. Apalagi sekarang kan banyak sekali waktu-waktu ijabah ya, menjelang kita berbuka itu waktu ijabah yang kita harus mencurahkan segenap keinginan kita, baik tentang kebaikan akhirat kita atau dunia kita ya. Menjelang berbuka itu doa apa saja yang kita inginkan gitu ya, kepruken gitu ya. Nah, ini bahwa tetapi tadi wa antum muqinun, kalian harus merasa yakin bahwa doa yang kita minta itu dijabah sama Allah. Nah, kemudian dari Sahih Muslim juga Abu Hurairah meriwayatkan lagi bahwa innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan tidak akan menerima kecuali thayyiban, kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah menyuruh orang mukmin sebagaimana memerintahkan para rasul. Nah, jadi bahwa makanannya ya jangan sampai menjadi penghambat doa-doa kita ya. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat, wahai rasul, para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik. Wa'malu sholihah, kerjakan amal soleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha tahu apa yang kalian kerjakan. Nah, ini ya bahwa jangan sampai kita dengan yakin berdoa tetapi juga masih memakan rezeki yang tidak baik. Nah, di surah Al-Baqarah 172 ya, bahwa kulum yang thayyibati ma razaqnakum. Nah, Rasulullah pernah menceritakan ya tentang seseorang yang berada dalam perjalanan yang jauh gitu ya, sehingga rambutnya kusut, kelabu ya. Kemudian dia berdoa, menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu ya.
sedangkan makanannya dia dari makanan yang haram, pakaiannya yang ia pakai dari pakaian yang haram, dan di tubuhnya juga terdapat zat-zat makanan yang haram karena yang dimakannya adalah sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin, kata Rasul, orang itu doanya bisa dikabulkan? Ya, bahwa di sini Abdullah bin Imam Ahmad ya dalam kitab Az-Zuhd ya menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel ya, mereka ditimpa musibah yang memaksa mereka ya keluar ke suatu tempat ya. Jadi mereka ditimpa sebuah musibah sehingga mereka dengan terpaksa ya memaksa mereka untuk keluar ke suatu tempat, sehingga Allah mewahyukan kepada nabinya ya untuk menyampaikan teguran kepada mereka bahwa sesungguhnya kalian pergi ke tempat yang tinggi dengan badan yang penuh dosa, mengangkat tangan sama Allah, padahal tangan-tangan kalian itu kalian pergunakan telah kotor ya dengan darah yang kalian tumpahkan. Kalian juga mengisi rumah kalian dengan barang-barang haram. Nah, ketika datang azab Allah ya kepada kalian, kalian tidak bertambah taat kepadaku, tetapi kalian tuh malah semakin jauh. Nah, ini ya kita bisa menjadikan pelajaran bagaimana Bani Israel ya, bahwa mereka itu sangat ngeyel ya. Kita sudah membahas di surah Al-Baqarah ya dalam kegiatan harian kita ya, menafsirkan bahwa bagaimana karakteristik Bani Israel yang mereka itu banyak sekali ya kengeyelannya, kemudian mereka ingin selalu bertentangan dengan nabinya gitu ya. Mereka bahkan menantang sama Allah, arinallah, banyak sekali ya bahwa di sini sesungguhnya Bani Israel itu ya pergi ke tempat-tempat yang tinggi dengan badan yang berlumur dosa, tapi tiba-tiba berdoa ya, mengangkat tangan kepadaku, kata Allah, padahal tangan kalian itu sudah banyak melakukan pertumpahan darah ya, kemudian sudah banyak membunuh, pertumpahan darah, kemudian rumah-rumah mereka juga diisi barang-barang haram. Ketika datang siksa ya, siksa Allah kepada kalian, kan beberapa kali kan mereka dikasih azab sama Allah kan, mulai dari dirubah jadi kera ya, kemudian mereka juga berbagai hal banyak ya di surah Al-Baqarah. Tetapi siksa-siksa itu tidak bertambah taat mereka kepada Allah, tetapi membuat mereka semakin jauh gitu ya. Nah, itulah kelakuan Bani Israel. Nah, jadi Abu Dzar berkata bahwa cukup doa itu sedikit saja, sepatah saja, seperti makanan ya, cukup dengan sedikit garam. Nah, ini ya bahwa dalam hal ini doa itu adalah obat paling mujarab. Ini kita sedang membahas penyakit hati, cuman ini masih di pendahuluan lama ya. Jadi tetapi ya nggak akan dipanjang lebarkan juga. Nah, jadi intinya nih yang kata kunci hari ini, doa itu adalah obat paling mujarab karena dengan doa ya paling banyak meraih manfaat dengan doa itu ya. Nah, doa juga kan bisa menangkal bala, bisa menangkal cobaan, bisa menghilangkan musibah. Dengan doa bisa mengeringankan musibah yang datang. Dan doa itu adalah silahul mukminin, senjatanya orang-orang mukmin. Sebagaimana dalam riwayat Hakim dan Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u silahul mukminin, bahwa doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Sungguh keterlaluan ya ketika orang mukmin tetapi dia tidak banyak berdoa sama Allah, apalagi di bulan syahrul doa juga ya, ini di bulan yang harus kita banyak berharap dan berdoa di bulan Ramadan, bahwa ad-du'a silahul mukminin wa imaduddin wa nurus samawati wal ard, bahwa dahsyatnya doa itu adalah senjata bagi orang iman, tiangnya agama, dan sinar langit dan bumi. Di sini ada 3 kategori ya terkaitan dengan doa ya, doa dengan musibah. Ada 3 kategori alaqoh atau keterkaitan antara doa dengan musibah yang menimpa ya. Nah, kalau doa kita sama Allah lebih kuat, maka kita bisa, musibah itu bisa ditolak. Nah, ini kan ada nanti hadisnya ya, bahwa tidak ada nih, ini bagus sekali nih, la yughni hadrun min qadarin. Jadi kewaspadaan, walaupun kita sudah waspada gitu ya, tetapi nggak ada gunanya ketika menghadapi takdir yang berguna untuk menghalau. Misalnya ketika ada takdir itu ya, itu dengan doa, la yuradul qada illa bidu'a. Jadi hubungan antara doa dengan musibah itu, kalau doa kita lebih kuat, maka musibah bisa ditolak. Tapi kalau doa kita lemah ya, doa kita lemah daripada musibah,
maka seseorang akan terus dirundung musibah. Jadi berdoanya lemah gitu ya, sehingga musibah yang lebih kuatnya, maka seseorang akan terus dirundung musibah. Nah, tetapi meskipun demikian, walaupun lemah, doa itu masih bisa sedikit meringankan. Misalnya kan kita kadang sering berdoa tetapi dengan hati yang lalai gitu ya. Kalau secara lisan kita zikir, tapi pikiran dan hati kita kemana-mana misalnya, nah, jadi doanya lemah misalnya. Tetapi kalau kedua-duanya sama kuat, kita berdoa kuat gitu ya, kemudian musibahnya juga itu kuat, maka musibah dan doa itu akan saling menolak. Nah, ini yang terkuat yang mana? Nah, misalnya di sini dari hadis dari Aisyah, Rasulullah bersabda bahwa la yughni hadrun min qadarin, bahwa hadrun, kewaspadaan kalian, la yughni, tidak akan bermanfaat, min qadrin, dalam menghadapi takdir. Walaupun kita sudah berhati-hati gitu ya, tapi sudah takdirnya bencana atau ada siksa gitu, atau azab atau ada ujian, itu akan terjadi gitu ya. Wa doa, nah adapun doa, nah ini yanfa'u, doa itu yang bermanfaat, mimman nazala wa mimman lam yanzil fayalqahu ad-doa. Jadi kewaspadaan itu tidak akan berguna dalam menghadapi takdir, tetapi yang paling berguna itu adalah doa. Doa yang bermanfaat, yang berguna mengantisipasi musibah yang turun maupun yang belum turun. Nah, sesungguhnya musibah ketika turun dihadapi dengan doa, maka keduanya bertarung sampai hari kiamat. Misalnya bahwa ditakdirkan tanggal sekian seseorang itu musibah ya, terkena musibah, tetapi karena doa kita kuat, nah itu terus bertarung sampai hari kiamat gitu ya. Nah, jadi subhanallah sekali ya. Tapi kadang kita sebagai manusia selalu mengedepankan misalnya kayak hati-hati, waspada gitu ya. Kayak kemarin kita diuji dengan COVID misalnya, ketika jadi kan kalau walaupun sudah waspada dan hati-hati gitu ya, tetapi kalau doanya lemah, nah itu bisa saja terkena gitu ya. Tetapi kalau seseorang yang kita dengan doa yang kuat gitu ya, nah itu juga akan terhindar. Ini kita, ini pentingnya sebuah doa gitu ya. Jadi kita jangan sampai lengah, apalagi di bulan suci Ramadan ya, yang banyak waktu, bahkan kita semenjak kita tadi sahur ya, kemudian diniatkan saum, selama kita saum pun kan itu mustajab sekali doa yang kita sampaikan sama Allah. Maka sangat sayang ketika dalam kondisi saum tidak banyak doa yang kita lantunkan. Pokoknya banyak sekali doa yang kita lantunkan ya, untuk keselamatan kita, untuk kesuksesan kita, untuk keberkahan kita, untuk kesuksesan orang-orang yang kita cintai gitu ya, anak-anak misalnya, kemudian kerabat-kerabat kita. Nah ini bahwa sekali lagi kita jangan terlalu mengandalkan upaya ikhtiar manusia. Nah kewaspadaan itu tidak akan ada gunanya ketika menghadapi takdir, ketika seseorang ditakdirkan didapat musibah gitu ya. Tetapi yang bisa mencegah takdir itu la yuradul qada illa bidoa, bahwa doa yang paling bermanfaat untuk mengantisipasi musibah yang sudah turun maupun yang belum turun. Ini makanya harus banyak berdoa gitu ya. Nah ini kemudian dalam kitab yang sama juga ya, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ini putranya Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah bersabda, ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadillah bid-du'a. Doa itu bermanfaat bagi musibah yang sudah turun. Misalnya musibahnya udah turun sama kita gitu ya, tetapi dengan kekuatan doa itu akan secepatnya selesai gitu ya. Tetapi misalnya apalagi yang belum turun dan kita kuat dalam berdoa gitu ya, ya Allah semoga kita diberikan keselamatan, kita diberikan afiah, kita diberikan berbagai hal yang kita pinta sama Allah. Nah ini mimma lam yanzil fa'alaikum ibadillah, fa'alaikum ya, maka kata wahai hamba Allah ya, ibadillah, fa'alaikum bid-du'a, kalian harus terus berdoa. Nah, doa itu adalah silahul mukmin. Kita harus yakin bahwa doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Nah, ini dia terakhir di sini closing ya, karena saya ini ada kegiatan bersama ibu-ibu ya. Nah, di sini Nabi Muhammad bersabda bahwa la yuraddul qadra, tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali doa. Wala yazidu fil amal illal birra, tidak ada yang bisa menambah amal pahala kebaikan kecuali kebaikan. Wa inna rajul
la yuhrimu rizqa bidzanbi yusibuhu. Dan sesungguhnya seseorang itu tidak memperoleh rezeki mungkin saja karena dosa yang ia lakukan. Nah, ini kita harus meyakini ya hadis ini, bahwa misalnya apalagi di sekarang ya, di malam Lailatul Qadar itu kan menentukan takdir setahun kita, bahwa seseorang itu takdir setahunnya akan seperti apa, khairihi wa syarihi, takdir baiknya, takdir buruknya misalnya. Nah, dari sekarang sudah mulai berdoa gitu ya, bahwa la yuradul qadra, tidak ada yang bisa menolak takdir. Misalnya takdir seseorang itu dia akan mendapatkan musibah tanggal sekian, bulan sekian. Nah, kalau kita berdoa sama Allah gitu ya, bisa menolak takdir itu dengan doa. Wala yazidu fil amal ilal birro, dan tidak ada yang bisa menambah amal pahala kecuali kebaikan. Wa inna rajul, nah ini juga harus hati-hati, seseorang la yuhrimu rizqo, dia terhalang rezekinya bidzanbi yusibuhu, dengan dosa yang sering maksiat yang dia lakukan. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Nah, mungkin untuk hari ini hanya itu saja yang bisa disampaikan. Jadi mengobati penyakit hatinya belum, baru dengan doa saja. Mengobati penyakitnya dengan doa ya. Bahwa al-jahlu, kebodohan juga itu adalah sebuah penyakit, harus disembuhkan dengan doa. Kayak ria, takabur, misalkan ujub, kita merasa sombong, merasa lebih baik dari orang lain, merasa tinggi hati gitu, merasa lebih dari orang lain. Nah, itu juga adalah penyakit-penyakit yang harus kita halau dengan diantaranya dengan doa ya. Mudah-mudahan hati kita semakin bersih di bulan Ramadan ya. Rasa hasud, dengki, iri kepada orang lain, apalagi sesama muslim ya. La taj'alna fi qulubina ya gilan, jangan sampai kita ada dengki kepada sesama muslim gitu ya. Itu juga sesuatu yang sangat berat ya di antara kita. Misalnya kadang kalau ada sesuatu yang nggak setuju, kita juga kayak benci misalnya. Nah, itu misalnya. Nah, mungkin hanya itu saja ya insight hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Tetap semangat di penghujung ya akhir Ramadan, beberapa hari lagi. Kuatkan doa ya, langitkan doa, maksimalkan ikhtiar. Mudah-mudahan kita benar-benar setelah Ramadan ini menjadi bersih ya, seperti bayi yang baru lahir, karena keberkahan bulan Ramadan itu bisa membakar dosa-dosa kita di 11 bulan yang lalu itu, karena keberkahan bulan Ramadan. Apalagi diisi dengan doa-doa kita yang betul-betul ya untuk ukhrawi kita dan duniawi kita. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasarnya, hatur nuhun Ibu Dr. Penti yang sudah memberikan pencerahan seputar doa. Mudah-mudahan kita tidak bosan-bosannya memohon dan berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan esok hari kita bisa bersua kembali, karena waktu jua yang telah memisahkan kita. Maka kegiatan hari ini sudah selesai, dan mari kita tutup dengan membacakan doa istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis juga. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namu